bukan logika pemrograman ya, infrastruktur logikanya. Jadi di sini ada pemrograman if. Nah, ini teman-teman, cukup agak ribet dikit. Jadi di sini di dalam if ini ada statement if di mana nanti akan di-compare teman-teman. Misalnya apakah saklar ini menerima logic 0 atau logic 1 gitu ya. Kita beri perintah seperti itu. Nah, jadi di logika if ini Jadi di logika if ini dia akan menseleksi apakah dia akan menuju ke jalur ya ataukah akan menuju ke jalur tidak. Anggapannya seperti itulah ya. Secara anunya. Jadi saat dia benar, anggaplah statementnya di sini misalnya gini. Jika saya berumur 12 tahun, anggaplah iya. Ya, maka dia akan menuju ke sini. Dia akan mengeksekusi program di sini. Di sini yang titik sini dia akan don't care. Dia akan meninggalkan statement, dia nggak apa ya, dalam artinya dia tuh tidak mereken ini, statement ini nggak bakal direken karena dia akan menuju ke jalan yang ya, gitu ya. Setelah itu dia selesai programnya. Ini cukup satu looping. Jadi untuk apa sih kita belajar ini? Nah, untuk apa kita belajar ini? Untuk kita mengetahui kondisi dari push button saklar, teman-teman. Jadi saat saklar ini kita pencet saklarnya, itu kan bertanya-tanya tuh Arduino, lagi dipencet nggak, gitu, anggapannya gitu ya. Nah, saat kita melakukan memencet push button atau saklar, Arduino akan menerima logic, oh ini lagi dipencet, sehingga akan menjalankan eksekusi program yang sesuai jika saklar ini dipencet. Oke lah, kita belibet ngomong kayak gitu ya. Mungkin nanti kita akan jelas secara rinci di pemrograman ini. Kita program kelak di prakteknya. Jadi di sini ada if statementnya, apakah ini gini, apakah ini gitu. Jika iya, dia masuk ke sini. Masuk ke dalam nih, kurung perawal ini, tempatnya lasernya. Jika dia tidak, dia akan masuk ke sini, di else ini. Oke. Dan ini ternyata ada yang namanya if dalam bercabang. Percabangan di dalam cabangan lagi. Jadi di sini ada if lagi, diseleksi 2 kali. Nah, ini ada if statement satunya, jika benar dia langsung masuk ke sini. Oke. Jika dia salah, dia langsung masuk ke sini, ke else. Jadi nggak bakal mengeksekusi di statement kedua. Untuk else ini bisa diadakan, bisa ditiadakan, terserah. Kalau saya sih sering nggak pakai else. Jadi di sini untuk if-nya, if jika benar statement 1, maka dia akan menuju ke statement 2. Setelah statement 2 dicek apakah benar, jika benar dia akan masuk ke sini. Lalu dia keluar langsung ke sini. Oke. Jika dia salah di statement 2, dia akan masuk ke else, langsung dia keluar. Tanpa masuk ke sini lagi. Dia akan loncat karena dia sudah benar di sini. Seperti hal ini ya. Jika if dia masuk ke if sini, ya. Jika ya di sini lagi kan, dia nggak mungkin lewat sini lagi. Karena jalurnya ke sini ya, langsung dia selesai. Oke, jika dia tidak, dia nggak mungkin masuk ke sini lagi kan. Walaupun secara sekuensial dia berjalan dari atas ke bawah, tapi dia akan meloncatinya. Oke, mungkin agak ribet, mungkin teman-teman bisa bakal paham nanti saat kita coba ya. Nah di sini, wah sini sudah mulai ini ya, kita nunjukin sisi elektronya juga. Jadi di sini cuma sebatas introduction aja, intinya aja. Ada 2 rangkaian untuk teman-teman menghidupkan LED. Hidupin LED aja sudah ribet ya. Ada 2 rangkaian. Rangkaian pertama adalah pull down resistor. Kita teman-teman dapat melihat di bagian sisi kiri ini. Ada pull down resistor dan ada yang namanya pull up resistor. Yang membedakannya itu apa? Yang membedakannya adalah peletakan dari resistor. Oke lah, resistor kita don't care ya. Peletakan dari saklar itu sendiri. Oke. Yang membedakan adalah peletakan dari saklarnya itu sendiri. Oke. Kita akan berbicara di pull down resistor. Kita fokus di sini teman-teman ya. Kelihatannya lasernya ya. Oke. Di sini kita lihat bahwa saat 9 volt itu berjalan, ingat ya bahwa tegangan itu dari negatif positif negatif. Di sini dia bakalan
terjegat sama namanya ini. Yang namanya ini apa? Saklar, pemutus. Saat ini kebuka, saat saklarnya kebuka, ground sama tegangan akan terputus. Oke. Nah, di sini yang bakalan kita masukkan ke dalam Arduino, oke ya. Jadi outnya ini akan masuk ke pin 13, pin 12, pin 11, pin 10 dan sebagainya. Ini yang out nih. Oke. Saat tegangan 9 volt sama ground terputus, maka out yang ada di Arduino atau pin yang nyambung ke Arduino ini bakalan nyambung kemana, teman-teman? Bakalan nyambung ke ground. Kalau dia nyambung ke sini, dia bakalan nggak nyambung kemana-mana dia nih. Sehingga dia memutuskan untuk nyambung ke ground. Jelas ya, statementnya itu jelas. Jadi nggak di PHP nih logiknya. Antara 1 atau 0 gitu. Bukan ngambang. Karena kita berusaha untuk menghindari namanya ini, teman-teman, apa? Logika yang ngambang. Jadi semisal ya, kita tidak menggunakan inilah, kita tidak menggunakan resistor sini. Dari resistor sini sampai ke bawah kita nggak kita gunakan. Saat ini putus, saat 9 voltnya ini putus, out ini akan menerima logik berapa? Nggak tahu kan? Karena kan dia nggak menerima ground atau 0, dia juga nggak menerima 9 volt atau 1. Sehingga dia ngambang. Nah, inilah yang ditakutkan teman-teman. Misalnya kalau teman-teman buat rangkaian seperti ini, bakalan akan terjadi yang namanya apa yang namanya short, bukan short circuit ya. Seperti halnya dia itu akan hidup sendiri. Pernah nggak teman-teman ini, misalnya di laptop gitu ya, di laptop tiba-tiba nyetrum gitu ya. Nah, itu salah groundingnya itu. Jadi di groundingnya di dalam pengabelannya itu kurang. Jadi tidak apa ya, sehingga dia itu ngambang. Jadi saat teman-teman nyentuh ke elemennya situ, teman-teman sebagai ground. Jadi dia tahu, oh ini ada ground, langsung dia serang sama dia. Nah, disinilah yang fungsinya biar kita tidak ngambang. Kalau misalnya kita kayak gini, teman-teman, kita aplikasikan ke sebuah industri, itu berbahaya sekali. Jadi kalau misalnya kita pegang tuh alat, sebuah mesin itu bakalan menganggap bahwa ada input gitu loh. Bukan itu sebuah keajaiban atau sebuah mukjizat, teman-teman. Enggak. Itu memang kesalahan dari kita untuk dalam mewiring digital inputnya itu sendiri gitu. Sama halnya seperti rangkaian pull up ya. Rangkaian pull up ini sama seperti halnya pull down, tapi dia saat saklarnya putus, dia akan menerima high, dia akan logik 1. Oke. Kita tahu ya, pull down itu saat dia putus, dia akan menerima ground, sedangkan yang pull up saat dia putus, dia akan menerima high. Oke ya. Atau teman-teman dapat ini lihat di sini ya untuk animasinya. Jadi saat 5 voltnya ini dia tidak diapa-apakan buttonnya, maka dia akan menerima high. Kenapa kok menerima high? Karena cuma nyambungnya di high aja. Oke. Dia nggak bakal nyambung ke sini, kan putus nih. Nah, saat push buttonnya ini ditutup atau ditekan, maka dia akan menerima low. Karena kenapa? Kalau Mas, kok low? Kan sini kan bisa aja dia ke high, bisa aja ke low. Oke. Elektron itu sama seperti halnya kita, teman-teman. Jadi misalnya kita diberikan sebuah pilihan di jalan, teman-teman. Di mana tujuannya itu sama. Jalan A sama jalan B memiliki tujuan yang sama, itu jalan C. Nah, di jalan A itu macet. Di jalan B itu mulus. Jadi teman-teman milih yang mana? Pasti milih yang mulus kan ya. Nah, sama halnya gini. Resistor ini adalah hambatan, teman-teman. Jadi itu dia pilih mana. Ternyata di sini nih hambatannya ini ada hambatan besar hambatannya. Sedangkan di sini hambatannya kecil. Maka dia itu langsung menuju ke bagian hambatan yang kecil, yaitu ground, sehingga dia akan statementnya adalah low. Oke, next. Nah, sekarang di pemrogramannya itu, teman-teman, kita kembali lagi ke tadi, bahwa untuk melakukan pemrograman kita tahu dulu pin mana yang terhubung sebagai apa dan pin mana yang terhubung sebagai apa. Ini kita menggunakan 2 elemen ya, LED sama push button. Dan teman-teman lihat kan ya, ada push button ini kecil. Ini push button yang kecil, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman belum pernah lihat ini ada di toko elektronik itu harga cuma Rp100 aja. Di sini juga ada LED lampu ini. Nah, kita lihat teman-teman. Di sisi positifnya di sini nyambung ke 13. Kita wiringnya nih, 13 nih.
Lalu di sini kita lihat bahwa dia tuh nyambungnya kemana? Nyambungnya ke 10. Oke. Dan kita lihat bahwa ini rangkaian apa nih? Rangkaian pull up apa rangkaian pull down? Kita lihat nih. Ada saklar di atasnya resistor. Jadi itu rangkaian pull up apa rangkaian pull down? Kita balik lagi ke sebelumnya. Ada saklar di atasnya resistor. Berarti itu rangkaian pull down. Oke, teman-teman. Oke. Lalu yang kedua, LED merupakan elemen output dan push button merupakan elemen input. Maka kita jelaskan dulu di device setup ini. Ada pin mode 13 sebagai output dan 10-nya sebagai input. Oke. Kita deklarasikan bahwa ini input, ini sebagai output. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam program utamanya. Di mana ini bakal dikerjakan secara rutinitas. Nah, di sini terlihat bahwa jika digital read, oke, tadi kita bahas tentang digital write. Digital write itu artinya dari Arduino menulis digital ke pin. Berarti itu hanya dikhususkan untuk output. Sedangkan untuk input, dia menggunakan digital read, di mana digital read itu adalah digital yang dibaca oleh Arduino. Apakah dia berupa high ataukah berupa low? Oke. Nah, di sini terlihat bahwa jika digital read di pin 10, jadi jika Arduino membaca sebuah nilai digital di pin 10, oke, yaitu berupa nilai high. Nilai high itu tadi apa? Anggap aja ya, tadi pencet itu high. Nilai high, maka dia digital write. Maka dia 13-nya high hidup. Jika tidak, maka dia mati. Oke, teman-teman. Jika dia dibaca pada pin 10, digitalnya berupa high, maka LED akan hidup. Jika tidak, maka LED akan mati. Nah, ini untuk penjelasan program mengenai digital inputnya. Oke, seperti yang kita tadi bilang bahwa tidak sah kita kalau misalnya belajar secara teori tapi tidak kita aplikasikan langsung ke dalam ke dalam pemrograman yang sebenarnya. Oke.